Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan aku Zahra Kirina Diani Putri dari kelas PIC 2025 dengan NIM akhir 077. Sebelumnya, tujuan aku di sini untuk apa ya? Jadi, tujuan aku di sini adalah untuk menjelaskan kepada kalian semua tentang teori Big Bang. Sebelumnya, mohon maaf ya kalau aku menjelaskan secara singkat karena keterbatasan waktu. Namun, kalian gak usah khawatir karena di PPT yang aku sediakan akan tertera secara lengkap. Jadi, kalian dengerin suara aku juga lihat PPT-nya ya. Pengertian teori Big Bang. Jadi, teori Big Bang merupakan teori ilmiah yang menjelaskan asal-usul alam semesta. Sekitar 13,8 miliar tahun lalu, alam semesta berada dalam kondisi sangat kecil, padat dan panas, lalu mengalami pengembangan besar. Jadi, perlu dipahami, ini bukan tentang ledakan seperti bom, tetapi ruang yang mengembang. Dari proses ini, kemudian terbentuk partikel, atom, bintang, dan galaksi hingga seperti sekarang ini. Jadi, teori Big Bang ini bermula pada tahun 1920-an ketika Georges Lemaitre mengemukakan bahwa alam semesta berasal dari atom purba yang sangat padat kemudian mengembang. Lalu diperkuat oleh Edwin Hubble, yaitu bahwa galaksi-galaksi yang menjauhi menunjukkan bahwa alam semesta ini mengembang. Dan yang terakhir diperkuat oleh Arno Penzias dan Robert Wilson bahwa menemukan radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik, yaitu sisa panas dari awal terbentuknya alam semesta, yaitu menjadi bukti penguat bahwa adanya teori Big Bang. Nah, untuk slide-slide selanjutnya ini adalah dokumentasi tokoh. Jadi ini adalah foto-foto tokoh penemu teori Big Bang. Yang pertama ada Georges Lemaitre, yang kedua Edwin Hubble, yang ketiga ada Arno Penzias dan Robert Wilson. Nah, ini adalah orang-orang yang menemukan teori Big Bang. Selanjutnya, teori Big Bang menurut 3 aspek. Yang pertama, secara ontologi. Teori Big Bang mengkaji tentang hakikat alam semesta termasuk asal-usul, struktur, serta keberadaannya. Lalu secara epistemologi, dari aspek ini, teori Big Bang diperoleh melalui metode ilmiah yang melibatkan observasi, pengukuran, dan analisis data. Lalu, secara aksiologi, teori Big Bang memiliki manfaat dalam meningkatkan pemahaman manusia tentang asal-usul alam semesta. Teori ini juga menjadi dasar perkembangan ilmu kosmologi modern digunakan dalam pembelajaran IPA. Lalu, contoh penerapan teori Big Bang pada pembelajaran IPA. Jadi, dalam pembelajaran IPA, kita bisa menjelaskan tentang terbentuknya alam semesta, proses terbentuknya tata surya, galaksi, atau bahkan kosmologi. Konsep ini bisa kita terapkan melalui pembelajaran bentuk video atau bahkan media tulis, atau juga bisa dengan PowerPoint. Lalu klasifikasi teori Big Bang. Kenapa ya teori Big Bang kok termasuk ke dalam sains? Jadi, teori Big Bang masuk ke dalam kategori sains karena disusun berdasarkan bukti empiris dan metode ilmiah. Bukti tersebut antara lain pergeseran merah galaksi yang menunjukkan bahwa alam semesta mengembang, serta radiasi latar kosmik sebagai sisa energi dan peristiwa alam semesta. Jadi, itu yang membuat teori Big Bang termasuk ke dalam golongan sains. Lalu, proses penemuan teori Big Bang itu melalui metode apa ya? Jadi, teori Big Bang itu dikembangkan melalui metode ilmiah, yang dimulai dari observasi terhadap fenomena alam seperti pergerakan galaksi yang semakin menjauh. Dari pengamatan tersebut, para ilmuwan menyusun hipotesis bahwa alam semesta merupakan pengembangan dari keadaan awal yang sangat padat dan panas. Lalu, pendekatan yang digunakan itu bersifat induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan hasil pengamatan secara berulang. Terima kasih yang sudah menonton video aku. Presentasinya sudah selesai. Apabila masih banyak yang kurang, aku minta maaf ya, karena aku juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.